Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Brain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah aljabar abstrak kali ini, kita akan belajar tentang beberapa teorema dan lemma yang berkaitan dengan subgrup. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan istilah subgrup? Secara garis besar, subgrup merupakan suatu himpunan bagian tak kosong dari suatu grup yang dengan operasi biner yang sama dengan grup induknya, dia bisa berdiri sendiri menjadi sebuah grup. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana ya kira-kira bentuk dan sifat dari elemen identitas dan elemen inverse untuk setiap elemen yang ada di dalam subgrup? Kemudian, aksioma atau hal-hal apa saja yang perlu kita buktikan untuk menjamin bahwasanya suatu himpunan bagian dari grup akan menjadi sebuah subgrup? Oke, jangan kemana-mana, simak penjelasan dalam video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih dan selamat belajar. Lemma yang pertama berikut menjawab pertanyaan kita tentang bagaimana sih bentuk dari elemen identitas dan elemen inverse untuk setiap elemen yang ada di dalam sebuah subgrup. Bunyi lemanya seperti ini. Misalkan kita punya dua buah himpunan. Yang pertama kita notasikan dengan G, kemudian himpunan yang kedua kita notasikan dengan K, di mana K di sini adalah himpunan bagian dari G yang tak kosong. Misalkan G dengan operasi biner bintang membentuk suatu grup, kemudian K dengan operasi biner bintang yang sama adalah subgrup dari G, maka akan berlaku dua buah pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang pertama, jika E adalah elemen identitas di dalam G, dan E aksen adalah elemen identitas di dalam K, maka E akan sama dengan E aksen. Artinya adalah nilai dari elemen identitas yang ada di dalam subgrup akan sama dengan nilai dari elemen identitas yang ada di dalam grup induknya. Pernyataan yang kedua, jika X adalah elemen dari K, maka otomatis X di sini adalah elemen dari G ya, karena K adalah himpunan bagian dari G. Nah, ternyata elemen inverse dari X di dalam K nilainya sama dengan elemen inverse dari X di dalam G. Selanjutnya kita akan coba untuk membuktikan kebenaran dari lemma tadi. Berikut adalah bukti untuk poin yang pertama. Di dalam poin yang pertama ini kita akan menunjukkan bahwasannya elemen identitas yang ada di dalam subgrup bentuk atau nilainya akan sama dengan elemen identitas yang ada di dalam grup. Atau dalam hal ini, elemen identitas yang ada di dalam K akan bernilai sama dengan elemen identitas yang ada di dalam G. Pertama, kita ambil sembarang K kecil elemen dari K. Kemudian kita misalkan E aksen adalah elemen identitas yang ada di dalam K. Berdasarkan sifat dari elemen identitas, akan kita peroleh persamaan sebagai berikut. Jadi, K bintang E aksen sama dengan K, begitu juga dengan E aksen bintang K akan bernilai sama dengan K. Nah, berikutnya kita sebut persamaan ini dengan persamaan yang pertama. Kita tadi mengambil K kecil elemen dari K ya, dan kita tahu bahwasanya K adalah subgrup dari G. Artinya adalah K di sini adalah himpunan bagian dari G. Artinya setiap elemen yang ada di dalam A akan termuat atau berada di dalam G. Sehingga ketika kita punya statement K kecil adalah elemen dari K, maka K kecil juga elemen dari G. Kemudian, misalkan E adalah elemen identitas yang ada di dalam G, maka kita akan memperoleh persamaan kedua sebagai berikut. Berdasarkan sifat dari elemen identitas, ketika K kita operasi biner bintangkan dengan E, maka akan menghasilkan K. Begitu juga dengan E ketika kita operasi biner bintangkan dengan K akan diperoleh nilai K. Nah, berdasarkan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua di sini, kita akan memperoleh persamaan yang ketiga sebagai berikut.
K bintang E aksen sama dengan K bintang E. Kita tahu bahwasanya G adalah sebuah grup. Artinya adalah setiap elemen yang ada di dalam G pasti memiliki pasangan inverse. Oleh karena itu, ketika K kecil termuat di dalam G, maka otomatis pasangan inverse-nya juga termuat di dalam G. Dalam hal ini kita menotasikan K kecil inverse elemen dari G. Sekarang silakan teman-teman perhatikan persamaan 3 yang kita peroleh dari slide sebelumnya. K kecil bintang E aksen sama dengan K kecil bintang E. Kemudian kita tahu tadi K adalah elemen dari G, otomatis inverse-nya akan termuat di dalam G. Dalam hal ini kita akan mengeliminasi K yang ada di sebelah kiri dengan cara kita operasi binerkan dengan pasangan inverse-nya. Kita akan memperoleh di baris yang kedua K kecil inverse bintang K bintang E aksen sama dengan K kecil inverse bintang K bintang E. Kita tahu kalau misalkan kita punya K kecil inverse kita bintangkan dengan K akan diperoleh elemen identitas. Sehingga kita akan memperoleh persamaan yang ada di baris yang ketiga. Jadi E bintang E aksen sama dengan E bintang E. Karena E di sini adalah elemen identitas yang ada di dalam G, maka kita akan memperoleh persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat ini berbunyi E aksen sama dengan E. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya elemen identitas yang ada di dalam subgrup atau dalam hal ini yang berada di dalam K akan sama dengan elemen identitas yang ada di dalam grup induknya. Dalam hal ini adalah G. Selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan yang kedua. Kita akan menunjukkan bahwasanya elemen inverse dari suatu elemen yang ada di dalam subgrup, nilai dan bentuknya akan sama dengan elemen inverse yang ada di dalam grup induknya. Pertama, kita ambil sembarang A elemen dari K, kemudian kita misalkan A aksen inverse adalah elemen inverse dari A yang ada di dalam K, sedemikian sehingga nanti akan berlaku persamaan sebagai berikut. Jadi persamaan ini kita peroleh dari sifat elemen inverse. A bintang A aksen inverse akan bernilai sama dengan E, begitu juga dengan A aksen inverse bintang A, di mana E di sini adalah elemen identitas yang ada di dalam K dan G. Berikutnya, karena A kita ambil dari K dan K adalah subgrup dari G, maka otomatis A ini adalah elemen dari G. Kemudian kita misalkan A inverse adalah elemen inverse dari A yang ada di dalam G. Maka kita akan memperoleh persamaan yang kedua sebagai berikut. Persamaan yang kedua ini kita ambil dari sifat elemen inverse yang ada di dalam G. Kita akan memperoleh bentuk A bintang A inverse sama dengan E, begitu juga dengan A inverse bintang A akan bernilai sama dengan E, di mana E di sini adalah elemen identitas yang ada di dalam K dan G. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 pada slide sebelumnya, kita akan memperoleh persamaan 3 sebagai berikut. A bintang A aksen inverse akan bernilai sama dengan A bintang A inverse. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya di kedua ruas kita punya A, maka kita bisa mengeliminasi A dengan cara kita mengoperasi binerkan persamaan yang pertama dengan A inverse di sebelah kiri, dari sebelah kiri. Nah, kita akan memperoleh persamaan yang kedua, A inverse bintang A aksen inverse sama dengan A inverse bintang A inverse. Kita tahu bahwasanya A inverse bintang A akan bernilai sama dengan E. Karena A inverse di sini adalah inverse dari A yang ada di dalam G. Seperti itu sehingga kita akan memperoleh persamaan yang ketiga. E bintang A aksen inverse sama dengan E bintang A inverse.
Nah, karena E adalah elemen identitas yang ada di dalam K dan ada juga di dalam G, maka kita akan memperoleh persamaan yang keempat, yaitu A aksen inverse bernilai sama dengan A inverse. Nah, dari sini terbukti bahwasanya elemen inverse untuk A yang ada di dalam K bernilai sama dengan elemen inverse untuk A di dalam G. Dari materi pada video sebelumnya, kita tahu bahwasanya subgrup adalah sebuah grup. Nah, karena subgrup adalah sebuah grup, maka subgrup akan memenuhi segala persyaratan yang dipenuhi oleh grup. Di antaranya adalah himpunan penyusunnya bukan berupa himpunan kosong, kemudian operasi biner bintang terdefinisi dengan baik di dalam himpunan tersebut, dan yang terakhir akan terpenuhi 4 buah aksioma grup. Nah, sekarang di teorema 1 ini kita akan mencoba untuk mereduksi persyaratannya. Teorema 1 ini berbunyi sebagai berikut. Misalkan G dengan operasi biner bintang adalah sebuah grup dan K adalah himpunan bagian dari G. K kita katakan sebagai subgrup dari G jika dan hanya jika dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Untuk syarat yang pertama, himpunan K di sini bukan berupa himpunan kosong. Kemudian untuk syarat yang kedua, operasi biner bintang tertutup di dalam K. Dan untuk syarat yang ketiga, setiap elemen di dalam K memiliki inverse terhadap operasi biner bintang. Teorema 1 ini bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu alternatif untuk memeriksa apakah suatu himpunan bagian dari grup tergolong subgrup atau tidak. Jadi kita tidak perlu menggunakan definisi yang panjang lebar ya. Kita cukup memeriksa apakah 3 aksioma dalam teorema 1 ini terpenuhi atau tidak. Untuk aksioma yang pertama, misalkan himpunan bagiannya itu adalah K, maka kita harus bisa memastikan K-nya bukan himpunan kosong. Kemudian kita harus bisa memastikan juga operasi biner bintang tertutup di dalam K. Dan yang terakhir, kita harus bisa memastikan bahwa setiap elemen yang ada di dalam K memiliki pasangan inverse terhadap operasi biner bintang. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah teman-teman bisa menjamin bahwasanya teorema 1 ini terbukti benar? Nah, untuk bisa menjamin bahwasanya teorema 1 ini memang benar, maka teman-teman harus bisa membuktikan biimplikasi yang ada di dalam teorema 1. Bisa teman-teman lihat di situ ada pernyataan jika dan hanya jika. Artinya adalah dalam pembuktiannya nanti kita akan membuktikan keberlakuan dari 2 buah implikasi. Untuk implikasi yang pertama, pernyataannya adalah seperti ini. Jika K adalah subgrup dari G, maka K di sini akan memenuhi persyaratan yang ada di dalam teorema 1. Kemudian untuk implikasi yang kedua, bunyinya adalah jika K adalah himpunan bagian dari G dan memenuhi 3 buah aksioma yang ada di dalam teorema 1, maka K adalah subgrup dari G. Artinya adalah K akan memenuhi segala persyaratan yang ada di dalam definisi subgrup. Oke, kita masuk pada pembuktian implikasi yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Bunyi dari implikasi yang pertama adalah jika K adalah subgrup dari G, maka K akan memenuhi aksioma 1, 2, dan 3 dari teorema 1. Aksioma 1 bunyinya adalah K bukan himpunan kosong. Kemudian untuk aksioma yang kedua bunyinya adalah operasi biner bintang di dalam K tertutup. Kemudian aksioma yang ketiga bunyinya adalah setiap elemen yang ada di dalam K memiliki pasangan inverse terhadap operasi biner bintang. Oke, sekarang kita buktikan. Karena K adalah subgrup dari G, maka berdasarkan definisinya K adalah grup. Sehingga K akan memenuhi segala persyaratan dan aksioma dari grup. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, karena K adalah grup, maka K bukan himpunan kosong. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya aksioma 1 dari teorema 1 terpenuhi.
Kemudian kita kembali lagi, karena K adalah sebuah grup, maka K akan memenuhi 4 buah aksioma grup. Silakan teman-teman perhatikan aksioma yang pertama dan aksioma yang keempat. Aksioma yang pertama mengatakan bahwasanya operasi biner bintang tertutup di dalam K. Dan ini tak lain adalah aksioma kedua pada teorema 1. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi aksioma 1 pada aksioma grup itu merupakan aksioma yang kedua dari teorema 1. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk poin yang keempat, setiap elemen yang ada di dalam K memiliki pasangan inverse terhadap operasi biner bintang. Nah, pernyataan ini tak lain adalah aksioma yang ketiga dari teorema 1. Jadi kalau misalkan saya simpulkan ya, aksioma yang ketiga dari teorema 1 ini terpenuhi karena aksioma yang keempat dari grup terpenuhi di dalam K. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya aksioma 1, 2, dan 3 dari teorema 1 terpenuhi, sehingga implikasi pertama terbukti benar. Kita lanjutkan pada pembuktian implikasi yang kedua. Untuk implikasi yang kedua bunyinya seperti ini. Jika aksioma 1, 2, dan 3 dari teorema 1 berlaku, maka K adalah subgrup dari G. Nah, karena aksioma 1, 2, dan 3 dari teorema 1 ini terpenuhi, maka untuk menunjukkan bahwasanya K adalah subgrup dari G, kita cukup memeriksa keberlakuan dari aksioma kedua dan aksioma yang ketiga dari 4 aksioma grup. Teman-teman masih ingat kan ya, aksioma yang kedua dari 4 aksioma grup berbicara tentang sifat asosiatif, kemudian aksioma yang ketiga dari 4 aksioma grup berbicara tentang adanya elemen identitas yang ada di dalam grup. Pertama, kita akan menunjukkan bahwasanya operasi biner bintang bersifat asosiatif di dalam K. Kita tahu bahwasanya G adalah grup, sehingga operasi biner bintang yang ada di dalam G bersifat asosiatif. Kemudian kita juga tahu bahwasanya K adalah subgrup dari G. Artinya K adalah himpunan bagian dari G. Nah, imbasnya seperti apa gitu ya? Karena operasi biner bintang di dalam G bersifat asosiatif, maka operasi biner bintang yang ada di dalam K juga bersifat asosiatif. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya aksioma yang kedua dari 4 aksioma grup berlaku di dalam K. Kedua, kita akan membuktikan bahwa K memuat elemen identitas. Kita ambil sembarang X di dalam K. Berdasarkan aksioma yang ketiga dari teorema 1, setiap elemen yang ada di dalam K memiliki pasangan inverse. Artinya adalah ketika X saya ambil dari K, maka X inverse termuat di dalam K. Kemudian berdasarkan aksioma yang kedua dari teorema 1, operasi biner bintang bersifat tertutup di dalam K. Artinya adalah ketika X saya bintangkan dengan X inverse, hasilnya akan termuat di dalam K. Kemudian kita tahu ya tadi bahwasanya X inverse itu merupakan inverse dari X. Berdasarkan sifat dari elemen inverse, X bintang X inverse atau X inverse bintang X akan bernilai sama dengan E, di mana E di sini adalah elemen identitas. Karena tadi operasi binernya bersifat tertutup, maka E akan termuat di dalam K. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya K memuat elemen identitas E yang tunggal. Dalam arti, aksioma yang ketiga dari 4 aksioma grup berlaku di dalam K. Jika kita runtut dari awal, K merupakan himpunan bagian tak kosong dari G dan memenuhi 4 aksioma grup, maka K adalah subgrup dari G. Artinya implikasi yang kedua bernilai benar. Karena implikasi yang pertama dan implikasi yang kedua bernilai benar, maka kesimpulan terakhir kita adalah teorema 1 terbukti benar.
Baik teman-teman, kita lanjutkan ke teorema yang kedua. Di teorema yang kedua ini kita akan membahas tentang cara yang lebih singkat untuk memeriksa atau membuktikan apakah suatu himpunan bagian dari grup tergolong dalam subgrup atau tidak. Bunyi dari teorema yang kedua adalah sebagai berikut. Jika G dengan operasi biner bintang adalah sebuah grup, dan K adalah himpunan bagian dari G dengan kondisi K bukan merupakan himpunan kosong, maka K adalah subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y yang kita ambil dari K berlaku X bintang Y inverse termuat di dalam K. Bagaimana cara untuk memastikan bahwasanya teorema yang kedua ini bernilai benar? Caranya adalah kita harus menunjukkan bahwasannya berlaku biimplikasinya. Bisa teman-teman lihat dalam pernyataan teorema yang kedua, di situ terdapat pernyataan jika dan hanya jika. Nah, artinya adalah di situ ada dua macam implikasi yang harus kita periksa kebenarannya. Sekarang kita akan membuktikan keberlakuan dari implikasi yang pertama. Bunyi implikasinya, jika K adalah subgrup dari G, maka untuk setiap kali kita mengambil X dan Y di dalam K, akan berlaku X bintang Y inverse termuat di dalam K. Kita tahu bahwasanya K adalah subgrup dari G. Karena K adalah subgrup dari G, maka pastilah K adalah suatu grup. Nah, karena K adalah suatu grup, maka K akan memenuhi 4 buah aksioma grup. Salah satunya adalah setiap elemen yang ada di dalam K pasti memiliki pasangan inverse. Artinya, ketika kita mengambil Y di dalam K, maka inverse dari Y atau kita notasikan dengan Y inverse akan termuat di dalam K. Selanjutnya, karena K adalah sebuah grup, sehingga memenuhi 4 buah aksioma grup, maka operasi biner bintang yang ada di dalam K pastilah bersifat tertutup. Artinya, setiap kali kita mengambil X dan Y inverse yang ada di dalam K, akan berlaku X bintang Y inverse termuat di dalam K. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya implikasi yang pertama bernilai benar. Kita lanjutkan pada pembuktian implikasi yang kedua, bunyinya, jika setiap kali kita mengambil X dan Y di dalam K berlaku X bintang Y inverse termuat di dalam K, maka K adalah subgrup dari G. Dalam hal ini, kita menggunakan statement yang ada di dalam teorema yang kedua untuk menunjukkan bahwasanya K akan memenuhi 4 buah aksioma grup, sehingga kita bisa memberikan klaim bahwasanya K adalah subgrup dari G. Oke, kita masuk pada aksioma yang pertama. Kita tahu bahwasannya setiap X dan Y yang ada di dalam K akan berlaku X bintang Y inverse termuat di dalam K. Ini adalah aksioma atau statement yang ada di dalam teorema yang kedua. Nah, dari sini artinya adalah operasi biner bintang bersifat tertutup di dalam K. Oleh karena itu, aksioma yang pertama dari 4 aksioma grup telah berlaku di dalam K. Kita lanjutkan ke aksioma yang kedua. Diketahui G adalah sebuah grup, sehingga operasi biner bintang yang ada di dalam G bersifat asosiatif. Kemudian kita tahu bahwasanya K didefinisikan sebagai himpunan bagian dari G yang tidak kosong. Maka operasi biner bintang yang ada di dalam K juga pasti bersifat asosiatif. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya aksioma yang kedua dari 4 buah aksioma grup berlaku di dalam K. Kita lanjutkan pada aksioma yang ketiga. Ambil X elemen dari K dengan ketentuan X sama dengan Y. Kemudian silakan teman-teman perhatikan, ketika saya punya X bintang Y inverse, karena X sama dengan Y, maka saya bisa mengubah statement tadi menjadi Y bintang Y inverse.
Kita tahu bahwasanya Y inverse di sini merupakan pasangan inverse dari Y. Berdasarkan sifat dari sebuah elemen inverse, ketika Y kita bintangkan dengan Y inverse, maka kita akan memperoleh elemen identitas. Kemudian berdasarkan statement yang ada pada teorema yang kedua, setiap kali kita punya X bintang Y inverse, hasilnya pasti akan termuat di dalam K. Artinya adalah elemen identitas di sini yang merupakan hasil dari Y bintang Y inverse juga pasti termuat di dalam K. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya K memuat elemen identitas, sedemikian sehingga aksioma yang ketiga dari 4 buah aksioma grup berlaku di dalam K. Kita lanjutkan pada pembuktian aksioma yang keempat. Ambil X elemen dari K dengan ketentuan X-nya sama dengan elemen identitas. Maka ketika kita punya X bintang Y inverse, itu sama artinya dengan E bintang Y inverse. Berdasarkan sifat dari elemen identitas, E bintang Y inverse akan menghasilkan Y inverse. Berdasarkan teorema yang kedua, setiap kali kita punya X bintang Y inverse, hasilnya pasti tertutup di dalam K. Karena ketika kita mengambil X sama dengan E, X bintang Y inverse akan menghasilkan Y inverse, sehingga Y inverse akan selalu termuat di dalam K. Artinya adalah setiap kali kita mengambil Y yang ada di dalam K, Y ini pasti memiliki pasangan inverse di dalam K yang bentuknya adalah Y inverse. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya aksioma yang keempat dari 4 buah aksioma grup berlaku di dalam K. Karena 4 buah aksioma grup telah terpenuhi di dalam K, maka K adalah sebuah grup. Kemudian berdasarkan model yang kita punya, K adalah himpunan bagian dari G yang tidak kosong dan memenuhi 4 buah aksioma grup, maka K di sini adalah subgrup dari G. Artinya, implikasi yang kedua bernilai benar. Karena implikasi yang pertama dan implikasi yang kedua sama-sama bernilai benar, maka dapat kita simpulkan bahwasanya statement yang ada dalam teorema yang kedua terbukti kebenarannya. Untuk menambah pemahaman dari teman-teman, silakan teman-teman simak contoh soal berikut. Didefinisikan sebuah himpunan sebagai berikut. Di sini saya punya himpunannya, saya notasikan dengan K 2 kali 2, di mana K di sini adalah himpunan dari matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry A, 0, 0, B. A dan B di sini didefinisikan sebagai elemen-elemen yang ada di dalam bilangan rasional. Sekarang tugas kita adalah kita disuruh untuk menyelidiki apakah K 2 kali 2 dengan operasi biner penjumlahan merupakan subgrup dari M 2 kali 2 dengan operasi biner penjumlahan. Nah, kita membutuhkan petunjuk ya di sini. Silakan teman-teman simak petunjuknya. Himpunan M 2 kali 2 dalam hal ini didefinisikan sebagai himpunan matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry-nya berupa bilangan-bilangan rasional. Kalau misalkan kita tuliskan detailnya dalam notasi matematika, M 2 kali 2 didefinisikan seperti ini ya. Jadi isinya adalah matriks-matriks berukuran 2 kali 2, di mana entry-entry-nya terdiri dari A, B, C, D, dan A, B, C, D ini merupakan elemen-elemen yang ada di dalam bilangan rasional. Selanjutnya terkait dengan operasi biner bintang. Operasi biner bintang dalam hal ini dinotasikan dengan plus atau penjumlahan yang didefinisikan sebagai operasi penjumlahan matriks. Kalau misalkan kita detilkan maka jadinya seperti ini. Jadi plus gitu ya, mencoba untuk mengaitkan M 2 kali 2 cross M 2 kali 2 ke M 2 kali 2. Di mana nanti dua buah elemen yang menjadi satu pasangan berurutan ya. Dalam hal ini saya notasikan dengan C1, C2 akan dipetakan menjadi bentuk plus C1, C2 yang didefinisikan sebagai C1 plus C2. C1 dan C2 di sini merupakan matriks-matriks yang ada di dalam M 2 kali 2.
Untuk langkah penyelesaiannya yang pertama, kita harus bisa menunjukkan bahwa K2 kali 2 bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menunjukkan juga bahwa K2 kali 2 merupakan himpunan bagian dari M2 kali 2. Sekarang kita tinjau dari definisi K2 kali 2 terlebih dahulu. K2 kali 2 didefinisikan sebagai himpunan dari matriks-matriks berukuran 2 kali 2 yang entry-entrynya terdiri dari A, 0, 0B, di mana A dan B didefinisikan sebagai elemen-elemen yang ada di dalam bilangan rasional. Karena bilangan rasional merupakan himpunan tak kosong, maka A dan B di sini akan selalu dapat ditemukan. Imbasnya seperti apa gitu ya? Artinya adalah matriks-matriks yang ada di dalam K2 kali 2 selalu bisa dikonstruksikan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya K2 kali 2 bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya, apakah K2 kali 2 ini merupakan himpunan bagian dari M2 kali 2? Jawabannya jelas pasti ya. K2 kali 2 jelas dia merupakan himpunan bagian dari M2 kali 2. Yang pertama bisa kita tinjau dari ukuran matriksnya, di mana matriks-matriks yang ada di dalam K2 kali 2 merupakan matriks-matriks berukuran 2 kali 2. Dan ini bersesuaian dengan persyaratan matriks yang ada di dalam M2 kali 2. Kemudian terkait dengan entry-entrynya, untuk M2 kali 2 sendiri, entry-entry dari matriksnya semuanya terdiri dari bilangan-bilangan rasional. Begitu juga dengan entry-entry matriks yang ada di dalam himpunan K2 kali 2. Cuma perbedaannya adalah untuk matriks-matriks yang ada di dalam K2 kali 2 ada bentuk entry yang khusus. Jadi entry pada baris yang pertama kolom kedua dan entry pada baris kedua kolom pertama harus berupa angka 0. Inilah yang mungkin nanti akan membedakan elemen-elemen yang ada di dalam K2 kali 2 dengan elemen-elemen yang ada di dalam M2 kali 2. Ya, teman-teman bisa sedikit meraba ya bahwasanya elemen-elemen yang ada di dalam K2 kali 2 jelas jumlahnya lebih sedikit daripada elemen-elemen yang ada di dalam himpunan M2 kali 2. Karena di dalam himpunan M2 kali 2 tidak disyaratkan pada entry-entry tertentu bentuknya harus 0. Seperti itu. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya K2 kali 2 merupakan himpunan bagian dari M2 kali 2. Karena K2 kali 2 bukan merupakan himpunan kosong, kemudian K2 kali 2 merupakan himpunan bagian dari M2 kali 2. Sekarang kita tinggal memeriksa apakah K2 kali 2 dengan operasi biner penjumlahan matriks merupakan subgrup dari M2 kali 2 dengan operasi penjumlahan matriks. Dalam hal ini kita tidak menggunakan definisi dari subgrup, tetapi biar lebih singkat ya, kita menggunakan teorema yang kedua. Pertama, ambil matriks A1 dan matriks A2 yang keduanya berada di dalam himpunan K2 kali 2. Matriks A1 di sini berbentuk A100B1 dan matriks A2 berbentuk A200B2. Di mana A1, A2, B1 dan B2 semuanya adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam himpunan bilangan rasional. Kemudian, karena A2 dan B2 adalah elemen-elemen yang ada di dalam bilangan rasional, maka inverse terhadap penjumlahannya, yaitu bentuk negatifnya juga pasti termuat di dalam bilangan rasional. Artinya adalah minus A2 dan minus B2 semuanya termuat di dalam Q atau di dalam bilangan rasional. Nah, imbasnya seperti apa gitu? Ketika kita mengkonstruksikan suatu matriks di mana matriksnya ini adalah minus A2 yang artinya entry-entrynya berbentuk minus A2, 0, 0, minus B2, matriks ini akan termuat di dalam K2 kali 2. Nah, kenapa kita harus mencari bentuk minus A2? Kita menyesuaikan statement yang ada di teorema yang kedua. Silakan teman-teman ingat kembali. Jadi di teorema yang kedua itu dikatakan untuk setiap X dan Y di dalam K,
akan berlaku X bintang Y inverse termuat di dalam K. Dalam hal ini kita mencari bentuk dari Y inverse-nya. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kita cari bentuk inverse dari A2, maksud saya matriks A2 terhadap operasi penjumlahan matriks. Berarti bentuknya adalah matriks minus A2. Dan ternyata matriks minus A2 termuat di dalam K2 kali 2. Selanjutnya, silakan teman-teman perhatikan, kita akan memeriksa apakah ketika kita punya matriks A1, kemudian kita jumlahkan dengan matriks minus A2, hasilnya akan termuat di dalam K2 kali 2. Untuk persamaannya, silakan teman-teman lihat di dalam slide. Saya punya matriks A1 ditambah dengan matriks minus A2. Artinya adalah matriks dengan entry-entry A1 00 B1 kita jumlahkan dengan matriks dengan entry-entry minus A2 00 minus B2. Kita akan memperoleh matriks lagi ya, matriks yang baru, namun tetap ukurannya sama 2 kali 2 dengan entry-entrynya A1 minus A2 0 0 B1 minus B2. Karena A1 kemudian minus A2 B1 dan minus B2 adalah elemen-elemen yang ada di dalam bilangan rasional, maka hasil dari penjumlahan dengan negatifnya juga pasti akan termuat di dalam bilangan rasional. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengganti A1 minus A2 dengan A3, kemudian kita juga bisa mengganti B1 minus B2 dengan B3. Sehingga matriks A1 ditambah dengan negatif matriks A2 akan menghasilkan suatu matriks dengan entry-entry A3 00 B3, di mana A3 dan B3 adalah elemen-elemen yang ada di dalam himpunan bilangan rasional. Karena hasil dari matriks A1 ditambah dengan negatif matriks A2 menghasilkan suatu matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry 0 pada posisi tertentu, yaitu pada entry di baris pertama kolom kedua dan di baris kedua kolom pertama. Sedangkan entry-entry yang lain yaitu A3 dan B3 merupakan elemen-elemen yang ada di dalam bilangan rasional, maka kita dapat memastikan bahwasanya matriks A1 ditambah dengan negatif matriks A2 hasilnya pasti termuat di dalam K2 kali 2. Untuk setiap kali kita mengambil A1 dan A2-nya elemen dari K2 kali 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya K2 kali 2 dengan operasi biner penjumlahan matriks merupakan subgrup dari M2 kali 2. Hal ini didasarkan pada apa gitu ya? Hal ini didasarkan pada statement yang ada di dalam teorema yang kedua. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.